Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dumateng sedaya jamaah salat maghrib ingkang dimulyakaken dening Allah, dumateng para bapak, ibu, ikhwan dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wonten kesempatan telu menika dengan izin Allah, ugi rahmat lan pertolongan Allah, alhamdulillah wonten kesempatan telu menika kita saged ngelanjutaken malih insyaallah maos kitab Al-Adabul Mufrad ingkang pundi insyaallah kita badhe nerusaken di pembahasan bab ke-66. Untuk kita ulang sedikit lalu kita lanjut di bab selanjutnya. Sebelumnya sholawat serta salam mudah-mudahan terus tersampaikan juga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jamaah, di kesempatan yang lalu kita membahas bab terakhir yaitu bab 66, yaitu la yu'di jarahu, janganlah menyakiti tetangganya. Kita sampun maos secara singkat hadis yang ke-119 ingkang pundi wonten hadis dugi sahabat Abu Hurairah beliau ndawuhaken kilalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nate dikatakan dumateng Nabi, ya Rasulullah, inna fulana takumul lail wa tasumun nahar wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'di jiranaha bilisaniha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang wanita yaitu fulanah takumul laila, wanita itu ahli salat malam, wa tasumun nahar, dan dia juga ahli puasa sunnah, wa taf'al, dan dia suka melakukan kebaikan, wa tasaddaq, dan dia juga ahli sedekah. Masya Allah ya, terkumpul pada wanita ini sifat-sifat mulia: ahli salat malam, ahli puasa sunnah, ahli berbuat baik, dan ahli sedekah. Cuma ada sayangnya, watu di jiranaha bilisaniha, tiang estri menika suka nyakiti tetanggaipun ndamel lisanipun. Jadi sayang dia itu menyakiti tetangga, suka nyakiti tetangga dengan lisannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fiha hiya min ahlin nar, tidak ada kebaikan baginya dan dia terancam dengan api neraka. Nah, ini jamaah, dados ancaman dumateng tiyang sing suka nyakiti tetangga dengan lisannya. Qalu, kemudian para sahabat berkata, wa fulanatun tusallil maktubata
wa tasaddaqu bi aswarin wa la tu'di ahadan. Ya Rasul, tapi ada fulana, ada wanita yang lain, dia itu kalau sholat hanya 5 waktu. Wa tasaddaqu bi aswarin, kalaupun sedekah dengan sesuatu yang ringan, ya. Iya, aswar itu kata para ulama qit'atun minal akid, ya, potongan dari keju lah. Jadi kalau sedekah dia sedikit. Wala tu'ti ahadan, tapi tiang niki, tiang estri menika boten nate nyakiti tetangga. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, hiya min ahlil jannah, maka dia termasuk penduduk surga. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan begitu pentingnya kita menjaga lisan. Ya. Makanya sampai ada seorang syekh yang bernama Syekh Mukbil, ya, punya kitab khamsuna qaidatan qur'aniyatan, ya, lil hayati wan nafs. Ada 50 kaidah dari Al-Qur'an untuk jiwa dan kehidupan. Di antara kaidah yang beliau ambil dari Al-Qur'an adalah di surat Al-Baqarah ayat 83. Di situ ayatnya panjang, tapi beliau mengambil potongan ayat. Ya, kalau di ayatnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ini khitab ayat untuk Bani Israel, untuk anak keturunan Nabi Yakub. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kepada Bani Israel. Bani Israel paham nggih? Anak keturunan Nabi Yakub. Ya. Apa janjinya? La ta'buduna illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ternyata sama dengan dakwah Nabi Muhammad, kan ngaten. Ya. Kemudian apa? Disambung dengan apa? Berbuat baiklah kepada orang tua. Ya. Berbuat baiklah kepada orang tua. Berbuat baiklah kepada kerabat. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Kemudian ada ucapan wa qulu linnasi husna, dan bertutur katalah kamu dengan manusia dengan husna. Ada bacaan yang lain kata para ulama apa? Wa kunu linnasi hasanah. Ya, ada bacaan seperti itu, qiraah yang lain. Terus kita sambung dulu, dirikan sholat, tunaikan zakat, tapi summa tawallaitum, tapi kalian tidak menepati janji. Illa qalilan minkum, hanya sedikit sekali yang menunaikan janji itu. Wa antum mu'ridun, dan di antara kalian banyak yang berpaling. Lah, di ayat Al-Baqarah 83 niki, beliau Syekh ini mengambil ucapan wa qulu linnasi husna. Bertutur katalah kamu kepada manusia dengan husna, dengan baik. Beliau menafsiri kata-kata baik di sini dengan dua, jamaah. Baik dalam pelafatannya dan baik dalam artinya. Ya, baik ya fi hayatihi wa fi ma'anihi. Pelafatannya harus baik. Apa kata beliau? Dengan halus, dengan lemah lembut, tidak kasar, tidak kaku, tidak keras. Ini baik. Tapi juga yang penting baik maknanya. Sudah lemah lembut, sudah halus, maknanya bagus. Karena ada orang yang lemah lembut tapi maknanya jelek. Tiang yang biasa bosok halus yang putih.
Tiang putih. Baik. Ya. Pernah nggak tiang Solo niku mesu? Ayo. Kalau mesu halus apa kasar? Halus. Beda sama tiang Bangil loh. Tiang Bangil mesu nih, masya Allah, entek ngamek nggih. Kasar, kaku, keras. Lah, di sini kata beliau, wa qulu linnasi husna atau wa qulu linnasi hasana. Caranya harus lemah lembut, harus halus. Maknanya juga seperti itu. Nah, ternyata Al-Quran banyak menyuruh kita untuk ini. Sebelum kita hubungkan dengan hadis, ya, apa contohnya? Tatkala kita misalkan berjidal dengan orang-orang kafir ahli kitab, disuruh apa? La tujadilhum bi ahli kitab illa apa? Billati hiya ahsan. Jangan berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang baik. Termasuk caranya yang baik bagaimana? Tutur katanya yang baik. Bon, sekarang nggak perlu berdebat lah sudah. Lihat dalam surat Al-Isra. Tatkala seseorang berinteraksi dengan orang tua, napa? Quran menyuruh. Wala tajharhuma wa qul lahuma qaulan karimah. Gitu. Berarti ini perlu napa? Perlu kelemah lembutan, baik isinya. Baik. Jenengan sudah hafal surat Ad-Duha. Di akhir ayat sebelum ditutup apa? Wa ammasaila fala tanhar. Apa artinya? Dan adapun kepada orang yang minta-minta jangan dihardik. Kata beliau, siapa yang dimaksud minta-minta ini? Ada orang yang minta harta, ada orang yang minta ilmu. Artinya kalau ada orang minta-minta, pengemis misalkan, kalau jenengan mau ngasih, monggo dikasih, tapi jangan dihardik. Kalau jenengan nggak ngasih, juga jangan dihardik. Kan ada, lah iya si enom loh, kan nyambut gawe, jauh tok ae. Wis gak ngekei, ngilok. Niki cocok betul dengan ayat tadi. Wa ammasaila fala tanhar. Cocok betul? Boten kan? Seharusnya apa? Jangan dihardik. Makanya kadang kita ini apal ayatnya tapi nggak ngerti maksudnya. Nggak punten nggih. Yang kedua kata beliau, napa? Tatkala ada orang yang minta ilmu, ya jangan dihardik. Bertanya, minta fatwa, ingin ngaji, gak usah diamuk-amuk. Pun itu contoh. Termasuk dalam surat Al-Furqan, ketika Allah mensifati ibadur Rahman, Allah mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang yang bodoh, yang jahil, menghina, mengejek, mengolok-olok, apa ucapan kita? Ucapan yang membawa kebaikan, keselamatan. Loh, inilah kaidah yang kata beliau ringkas, tapi kalau diamalkan sangat kita butuhkan. Karena siapa sih istri yang nggak sayang kalau punya suami lemah lembut ucapannya? Ayo, istri yang mana yang nggak sayang kalau punya suami yang lemah lembut tutur katanya? Suami mana yang nggak cinta kalau punya istri yang lemah lembut tutur katanya, nggak kaku, nggak kasar, nggak keras? Dek, pedang dek, mau digete mas. Coba kalau halus, masya Allah. Murid yang mana kalau nggak suka lihat gurunya lemah lembut tutur katanya? Termasuk, mohon maaf, pegawai kalau punya majikan yang lemah lembut, halus ucapannya, seneng betul. Pembeli yang beli ayam ya kan, ya, masya Allah, tutur katanya enak, lemah lembut, bayare enak lah sudah. Nah, kita akan seneng, kita akan seneng. Balik mana gimijing gitu. Nah, buat maksudku loh, lah tiang menawi memahami isi Al-Quran dan kaidah tadi akan manfaat. Karena kula jenengan niki akan berinteraksi dengan banyak orang. Kula sing teng Sabin dengan para petani di sawah-sawah nggih. Jenengan sing teng pasar dengan orang-orang pasar.
jenengan yang ngajar di pondok dengan anak-anak yang di pondok, kita yang di sekolah dengan anak-anak sekolah, semua kalau ditanya suka yang mana? Orang yang kalau berkata-kata keras, kaku, kasar dengan yang halus, lemah lembut, suka yang mana jemaah? Pasti suka yang lemah lembut. Tidak usah orang lain lah, kulo jenengan, ayo jenengan tumbas teng sebuah tuku, tumbas nopo laah misalkan, sing nglayani niku masya Allah mesem guyu, butuh nopo jenengan monggo dipilih, lemah lembut. Kita kira kalau kita butuh lagi, kepingin nggak pergi beli di situ lagi? Iya, karena luar biasa seneng. Tapi kalau ada kita beli ke toko, mas, toko apa mas? Ya suwe ini mas. Pilih-pilih tok mas, gitu. Kasar, kaku. Paling kita akan bilang apa? Bisa naik wis gak balik. Gimana? Nah seperti itu. Karena fitrah kula jenengan menyukai yang seperti itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ucapan wa qulu linnasi husna ini sangat penting untuk kita amalkan, termasuk kepada tetangga kita, termasuk dengan tetangga kita. Di sini lihat, ketika dia tidak pernah nyakiti tetangga dengan lisannya, diberikan kabar dengan apa? Surga, meskipun hanya pakai amalan yang wajib. Tapi justru wanita yang pertama yang ahli sholat malam, yang ahli sedekah, yang ahli puasa, tapi suka nyakiti tetangganya, maka diancam dengan neraka. Wal-iyadu billah. Makanya inilah pentingnya kita hifdzul lisan, menjaga lisan, karena ternyata lisan ini akan bisa mencelakakan. Sampai dikatakan, ya, fa inna rajulan ja'a ilan nabi, sesungguhnya seorang laki-laki pernah menemui Nabi. Ya Rasulullah, kaifali an a'lam idza ana ahsantu anni ahsantu fa idza ana asa'tu anni asa'tu. Kalau bahasa kula, ya Rasulullah, dos pundi menurut jenengan saya ini mengetahui kalau saya ini orang yang baik, dan dos pundi menawi kula niki orang sing awon. Nabi jawab teng hadis Ibnu Majah, ya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, idza qala jiranuka ahsanta faqad ahsantah wa idza qalu asa'ta faqad asa'tah. Lamuno tonggomu ngucap dumateng awakmu apik, insyaallah awakmu apik. Tetapi menawi tetangga-tetanggamu bilang kamu jelek, maka kamu adalah orang yang jelek. Ibaratnya tetangga itu syuhada, saksi-saksi kita di bumi, sedangkan yang di langit adalah para malaikat. Maka disinilah pentingnya kita perhatian dengan tetangga. Wallahu alam bissawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supadoso kula jenengan dalam bertindak, dalam berucap, berusaha untuk mikir rumiyin. Kinten-kinten niki manfaat napa mboten? Kinten-kinten niki dapat pahala napa mboten? Napa malah sebalike dapat dosa, dapat murka, dapat benduni Gusti Allah. Menawi kok tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan tengah-tengah misalkan, lebih baik kita tidak melakukan, tidak mengucapkan. Itulah yang sering kita mendengar, napa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis berikutnya hadis 120, sanadnya dhaif, kita loncati saja. Kita masuk hadis 121. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Sulaiman ibnu Dawud Abu Rabi, qala haddatsana Ismail ibnu Ja'far, qala haddatsana Alla ibnu Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
la yadkhulunal jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Hadis sahih, juga hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari jalan Ala, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, sama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Imam Bukhari berkata, mengabarkan kepada kami Sulaiman ibnu Dawud, itu Abu Rabi. Beliau berkata, mengabarkan kepada kami Ismail ibnu Ja'far. Beliau berkata, hadatsana Allah, mengabarkan kepada kami Allah ibnu Abdurrahman, dari bapaknya dan dari sahabat Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, saat temene Rasulullah niku nate ngendika, ya napa ngendika Rasulullah, la yadkhulunal jannata, tidak akan masuk surga. Ini berarti ancaman. Berarti ini menunjukkan apa? Dosa besar. Karena dosa besar itu ada ancaman nggak masuk surga, dapat laknat, ya, dapat murkanya Allah, juga ada hudud. Siapa yang nggak masuk surga? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Man, siapa saja, la ya'man, yang tidak merasa aman, jaruhu, tetangganya, bawa'iqahu. Kata para ulama, bawa'iqahu itu jam'un ba'iqatun atau ba'iqatin, wahiyya al-ghaila awidahiyah. Siapa saja tetangganya yang nggak aman dengan gangguannya, jadi tidak akan masuk surga sinten mawon tiya yang tidak merasa aman tetangganya dengan gangguannya. Jadi adanya dia, tetangga itu nggak aman. Maka orang yang seperti ini diancam dengan apa? Dengan nggak masuk surga. Tapi ingat, ini perlu dirinci. Tidak masuk surga maksudnya apa ini? Nah, kata para ulama bisa bermakna dua. Tidak masuk surga. Pertama, man yastahillul idza lil jari ma'a ilmihi bitahrimil idza fahada yukhalladu finnar listilahlihi. Siapa saja orang yang menghalalkan perkara ini, artinya menghalalkan nyakiti tetangga, padahal dia tahu kalau nyakiti tetangga itu haram. Paham ya? Nyakiti tetangga itu haram, dia paham, tapi dianggap halal, maka ini ancaman tidak masuk surga, artinya nggak masuk surga selamanya. Berarti kekal di mana? Kekal di neraka. Kenapa? Karena menghalalkan sesuatu yang haram. Bisa dipahami? Sebagaimana ada orang yang mengatakan sholat nggak wajib, sholat 5 waktu tidak wajib. Ini hukumnya apa? Kufur. Dan orang kufur kekal di mana? Di neraka. Karena sesuatu yang wajib dikatakan tidak wajib. Menyakiti tetangga itu haram, dia faham, tapi dia menganggap halal, diyakini halal. Ini karena kehalalan inilah dia bisa kekal di neraka. Artinya nggak masuk surga selamanya. Yang kedua, ini yang mungkin dimaksud juga oleh muallif. Idza lam yakun mustahillan fayakun hada jazauhu alla yadkhulal jannata waqta dukhulil faizin idza futihat abwabuha lahum bal yu'akhiruhum anhum. Kalau orang ini tidak menghalalkan perkara tadi, artinya dia meyakini kalau nyakiti tetangga itu haram, tapi dia berbuat, maka balasan dia tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak akan masuk surga bersama golongan orang-orang yang awal masuk surga. Artinya masuk surganya kapan? Terakhir, melebet neraka dulu, masuk neraka dulu karena kesalahan dan dosanya, baru masuk surga. Jadi tidak masuk surga di sini, tidak masuk surga dengan golongan yang pertama-tama masuk surga. Artinya masuk surga yang terakhir. Kenapa? Karena ini dosa besar. Tapi ada tapinya loh,
Kalau tadi dia menghalalkan itu, menghalalkan menyakiti tetangga, bisa tidak masuk surga selamanya. Artinya di neraka selamanya. Jadi ada dua kemungkinan. Kenapa jamaah? Lihat. Karena man mata ala tauhidi musirron alal kabair fahuwa ila masyiatillah. Keranten man mata ala tauhid. Karena siapa saja orang yang meninggal tapi masih punya iman, musirron alal kabair, kok qadarullah meninggalnya membawa dosa besar. Mari nyakiti tetangga, belum bertobat mati. Paham nggih? Mari ngombe-ngombe, belum tobat mati. Matinya dalam keadaan apa? Habis berbuat dosa besar. Fahuwa ila masyiatillah. Ini kembalinya tergantung kepada kehendak Allah. Insya'a adzabahu summa yukhrijuhu minan nar hatta yudkhilahul jannah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengadab dia di neraka, terus Allah keluarkan dari neraka masuk surga. Wa insya'a afa anhu. Tapi Allah itu Maha Pemaaf, bisa jadi Allah memaafkan orang yang mati waktu minum khamr tadi. Orang yang mati habis nyakiti tetangga langsung dimaafkan oleh Allah, langsung masuk surga. Nah, inilah kaidah ahli sunnah. Inilah kaidah ahli sunnah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ahli sunnah mengatakan pelaku dosa besar kalau meninggal dunia tergantung Allah. Bisa Allah langsung memaafkan masuk surga, tapi dengan keadilan Allah kadang Allah apa? Mengadab dia dulu baru masuk surga. Jadi enggak kekal di neraka. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain, kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, Khawarij itu. Mereka mengatakan bisa kekal di neraka pelaku dosa besar kalau meninggal. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Nah, ini menunjukkan ancaman yang keras. Ancaman yang keras bagi siapa? Bagi orang yang nyakiti tetangga. Ingat, ya, kata orang-orang Khawarij ketika Nabi mengatakan la yadkhul, tidak akan masuk surga, kata mereka ini berarti kafir. Ini berarti kafir. Jadi kata orang Khawarij, orang meninggal dalam keadaan dosa besar kafir. Kenapa? Karena akidah orang Khawarij yukafiruna bil kabirah. Mereka itu mengkafirkan orang yang pelaku dosa besar. Kata mereka, oh ini dosa besar ini, wong ancamannya nggak masuk surga, berarti neraka ini. Lah tidak jamaah. Ahli sunnah mengatakan dengan dua kemungkinan tadi. Kalau dia menghalalkan hal yang haram tadi, iya bisa kufur. Tapi kalau dia tidak menghalalkan, dia meyakini itu haram, cuma terperosok dalam maksiat, menyakiti tetangga, maka ada dua kemungkinan tadi. Bisa Allah ampuni, langsung masuk surga, bisa masuk neraka dulu, terus apa? Masuk surga. Kalaupun masuk surga, bukan dari golongan yang awal-awal masuk surga, terakhir dari orang Jawa buncit-buncit nggih. Wallahu alam bissawab. Pun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi perlu kita ketahui ya, kalau masuk surga itu tentu yang enak yang awal-awal. Ya, masuk surga itu yang enak yang awal-awal, tapi tiketnya mahal. Ibarat naik bis itu yang kenapa? Ya, eksekutif ya. Masya Allah. Yang eksekutif, termasuk kereta, termasuk pesawat itu ada yang eksekutif, ada yang biasa loh. Sing eksekutif bangunnya beda kok dengan biasa. Saya lihat sendiri di Arab Saudi Airlines itu beda. Termasuk mungkin kereta ya. Maka orang yang masuk pertama, golongan rombongan yang pertama ke surga ya beda dengan orang akhir-akhir. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ma yukhadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari hadis? Pertama, al-hassu 'alal kafil adza 'anil jiran. Anjuran untuk menahan diri tidak nyakiti tetangga.
Jadi coba mari kita berusaha, anjurannya apa? Menahan diri, jangan sampai nyakiti tetangga dengan cara apapun. Kalau ada tetangga kita yang merasa nggak aman gara-gara kita, wah ini kita termasuk orang yang jelek berarti. Makanya dalam hadis yang lain, termasuk orang yang jelek itu adalah orang yang ketika ada dia nggak aman orang lain. Di kampung ini misalkan dia ada nggak aman. Jare wong Jawa ini orang ulere. Nah, tadi saya dapat cerita. Kebetulan tadi saya ke Sayan ya, Ma. Di sebuah tempat di Pasuruan itu sering terjadi sapi hilang. Sapi hilang. Ternyata jare tiang kampung ono ulere. Paham ulere? Wonten tiang sing nakal, sing nglebokno maling. Qadarullah sampai sering sapi niku hilang. Lah, qadarullah berjalannya waktu. Laki-laki ini cerai dengan orang di kampung situ. Akhirnya dia pulang kampung. Setelah dia pulang kampung, aman, nggak ada sapi hilang. Makanya, tatkala ular-ular tadi itu ada, nah ini bikin orang resah, bikin orang takut, bikin orang nggak aman. Ini tanda orang yang jelek. Tanda ini orang yang jelek. Bahkan diancam dengan tadi. Paham bahasa ular, gitu? Jadi ada orang diibaratkan ular, suka nawa bikin onar, bikin gangguan, bikin orang nggak nyaman, sehingga kalau ada dia, wah semua takut, nggak nyaman, nggak aman. Tapi sebaliknya, khairun nas, orang yang baik itu apa? Orang yang dicari, dirindukan. Kalau dia nggak ada, mana ini Ustadz ini? Kok nggak datang ke anu ini? Oh, saya ke Malang ya Ustadz. Jadi ditunggu hadirnya. Kenapa? Karena rindu. Ini tanda orang yang baik. Jadi kalau nggak ada dicari, kalau nggak hadir ditanyakan. Bukan kayak tadi, adanya malah dibenci, ya, ditakuti. Pun. Nomor kali, bayanu anna kafal adza anil jirani min kamalil iman, wa annahu sababun lidukhulil jannatir rahimir rahman. Subhanallah. Penjelasan sesungguhnya menahan diri nggak menyakiti tetangga termasuk di antara tanda kesempurnaan iman. Jadi tiang niku teh imane sempurna, di antara tandanya boten nyakiti sinten tetanggine, baik dengan lisannya, dengan ucapannya, atau dengan suara-suara yang lainnya, kan gitu. Bahkan dengan itu menjadi sebab dia masuk surga, yaitu surganya Ar-Rahimir Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ini hal yang ringan. Kenapa? Karena kita nggak perlu berbuat. Semeneng tok nggak dosa wis nggih. Halo, meneng itu wis. Nggak nyakiti kan kita. Nah, cuma kadang nggak afdol kadang nggih. Kudu ngomong tonggone ngilokno tonggo ya gitu loh. Ya Allah, memang kadang setan itu pinter. Lunggu-lunggu bareng, aslinya mungkin mangan posik ya mah, mangan jambu, tapi merono ya apa ya tonggo dewi ya, ngelambrak akhirnya ngerasani tonggo dan yang lainnya. Waliyadzubillah. Karena pada hakikatnya perbuatan maksiat itu karena dia berbuat. Kalau dia diam, dia mental, ya nggak berbuat maksiat. Cuma kadang sulit bagi kita untuk seperti itu, kecuali yang Allah bimbing. Ya, mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala membimbing kita. Allahumma amin. Bab selanjutnya, ini bab baru, bab 67. Babun la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsani syatin. Walau firsina syatin, ya. Bab janganlah tetangga itu meremehkan tetangganya meskipun hanya memberi dengan apa nih? Firsan itu kata ulama, saya lihat dulu. Kalau bahasa kita apa nggih? Tulang yang sedikit dagingnya, kenapa? Kayak kikil nggih. Ya, kita ngomongin. Kikil itu aslinya apa? Ya belung kan, tapi ono dagingnya sing nyelempit nggih. Ya. Jadi seorang tetangga jangan sampai
meremehkan sedekah kepada tetangganya meskipun hanya ngasih ya seperti kikil itu aja. Ya. Kata para ulama, tulang yang sedikit dagingnya. Tulang yang sedikit dagingnya. Napa? Kikil nggih. Nggih Ustaz, amin. Kalau bahasanya no, tulang yang sedikit dagingnya. Belungan, ya wis belungan, guys. Belungan mawon. Jadi belungan. Jangan diremehkan meskipun hanya sedekah dengan belungan, gitu nggih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya. Di sini beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Haddatsana Ismail ibnu Abi Uwais, qala haddatsani Malik an Zaid ibni Aslam an Amr ibni Mu'ad al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa al-mu'minat la tahqiranna imra'atun minkunna lijaratiha walau qura asyatin muharraqan. Jadi dikatakan di sini Imam Bukhari mengabarkan kepada kami Ismail ibnu Abi Uwais, beliau berkata mengabarkan kepadaku Malik dari Zaid bin Aslam dari Amr ibni Mu'ad al-Ashari an jaddatihi, dari neneknya Amr bin Mu'ad al-Ashari. Ternyata diteliti oleh ulama, nama neneknya adalah siapa? Hawa bintu Yazid ibni Sakan. Jadi namanya Hawa bintu Yazid, seorang wanita ya. Hawa, bukan Hawa. Hawa binti Yazid, ya, Hawa binti Yazid, dia berkata, jadi diteliti neneknya Amr ibni Mu'ad al-Ashhali itu Hawa bintu Yazid. Dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah berkata kepadaku. Jadi berkata kepadaku karena dia wanita, ya nisa al-mu'minat, wahai para wanita mukminat, ya, wahai wanita mukminat, la tahqiranna imra'atun minkunna, janganlah perempuan meremehkan di antara kalian, minkunna dari kalian, lijaratiha, ketika memberikan sebuah pemberian kepada tetangganya. Jadi hei para wanita mukminah, kalian itu ya jangan sampai meremehkan pemberian kepada tetangganya. Walau qura asyatin, meskipun hanya dengan bagian betis di bawah lutut. Bagian betis bawah lutut, qura. Paham betis ya, Mbak? Betis, bagian bawah betis lutut. Ya, belungan bisa lah wis. Kikil monggo, walau qura asatin, meskipun dengan bagian betis di bawah lutut, syatin ya kambing, muharrakon yang dibakar, jadi bakar belungan ya wes, atau bakar kikil. Jadi jangan diremehkan meskipun hanya dengan sedekah itu, jangan diremehkan. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kata-kata qurra ya, madunar rukba minasam, bagian betis bawah lutut. Wa ma huwa asfalur rukba, napa namine jamaah? Bagian betis di bawah lutut. Ya wis belungan nggih. Wis ngono wis gampang jamaah ya. Enggak repot-repot. Intinya jangan meremehkan ketika sedekah dengan seperti itu. Sekengkel, nggih pun sekengkel wonten belungan wonten monggo wis. Kalau betul-betul paham daging-daging kambing kula. Intine nggih ngoten niku lah. Ya jangan diremehkan. Kata ulama yang tadi, judul tadi, firsin tadi, admun qalilul lahmi, itu irsin. Makanya tadi dengan bilang belungan. Ini masuk di situ. Jadi wahai para wanita, kalian tuh jangan meremehkan meskipun hanya sedekah dengan belungan tadi, atau dengan sekengkel tadi, atau dengan apa? Kikil tadi. Jangan diremehkan. Tentu yang dibakar, yang dimasak. Ustaz, kalau mentahan gimana?
ya nggak apa-apa. Kalau mungkin banyak ya, kalau hanya satu biji ya kasihan lah. Kalau bisa ya dengan kuahnya. Kalau bahasa kita yang muda sekarang digulih gitu aja. Jadi diterin apa? Dudu gulih karena ada isinya. Kersane apa? Kersane tiang wau saged nedha menggunakan hal atau sayur tadi. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hampir sama dengan hadis berikutnya, makanya saya langsungkan saja dan kita ambil hadis, faidah hadisnya setelah ini. Imam Bukhari berkata, hadatsana Adam qala hadatsana Ibnu Abi Dhi'bin qala hadatsana Sa'id Al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah. Nah, sekarang dari Abu Sahabat Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata, ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimat. Ya nisa al-muslimat, wahai para wanita muslimat. Diulang-ulang. La tahkironna jaratun li jaratiha. Janganlah kalian ya ketika bertetangga, jangan kalian meremehkan untuk sedekah terhadap tetangganya. Walau firsina satin, meskipun hanya dengan tulang yang sedikit dagingnya yang dari kambing. Yes. Sangat jelas ya. Ustaz berarti nggak apa-apa nggak sedekah belum ya? Masa belum dong jamaah? Ya, sing ditedon apane? Ya dudune lah, dudu sampai belungane kan gitu. Gede-gede kalian apa? Kale dagingnya. Makanya di hadis ini para ulama mengatakan apa? Ada anjuran untuk sedekah, untuk memberi hadiah, mahmakana syai'an qalilan, meskipun hanya sesuatu yang sedikit, yang ringan, yang remeh. Maka Anda nggak boleh malu ketika Anda tambal kacang hijau terus dengan kirim tetangga sak mangkok. Jangan malu. Waduh, sak mangkok kok diomong? Ya bisa diomong. Rong mangkok ya diomong. Halo. Jenengan nanti kepirem hadis Muslim. Setunggal dinten jamaah. Aisyah niku kedayuan tiang estri kali 2 putrinya. Tiang estri kali 2 putrinya dalam keadaan kelaparan, kepingin nedi sesuatu teng ibunda Aisyah. Qadarullah dipatosi ibunda Aisyah hanya menemukan 3 biji kurma. Pinten? 3 biji kurma. Mek telu, bukan 3 kilo loh nggih. 3 biji. Akhirnya masing-masing megang 1, ibunya 1, anaknya yang 2 perempuan satu-satu. Maka anaknya karena lapar langsung dimakan. Ibunya mau makan tola-tole, ternyata anaknya sing delok sing dicekel ibuke. Gak tega jamaah. Ibuke akhirnya mboten nedok, disikir jadi 2, dibelikan kepada siapa? Anaknya. Ketika Nabi pulang diceritai oleh Aisyah, Nabi, wau wonten tiyang sing nedhi ngeten-ngeten. Kata Nabi, sinten tiyang estri sing diuji dengan 2 anak perempuannya, terus dia bersabar mendidiknya, bahkan dalam sebuah riwayat sampai balik atau sampai menikah, itu menjadi penghalang dia dari api neraka. Lihat, yang kula maksud mboten masalah anak kaliwau. Bagaimana ibunda Aisyah hanya sedekah 3 biji kurma. Dalam hadis Muslim masih yang sama, cuma nomor berbeda. Sama kasusnya, ada 1 wanita dan 2 anak perempuan. Minta sesuatu, dicari, hanya nemu 1 biji kurma. Akhirnya dikasihkan kepada ibu tadi. Oleh ibu tadi ditugel, disukakan sinten? Yogane, ibu yang mboten medho. Lihat, hanya 1 biji kurma sedekah, mboten malu. Soalnya ono hanya 1. Coba kula jenengan buka kulkas teng griya. Wonten napa? Hah? Banyu tawa jelas. Banyu tawa wajib nggih. Buah-buahan. Napa melih? Jajan-jajan sing rada anu dilebokno kabeh. Masyaallah, kathah. Ya, kathah teng kulkas kula jenengan. Teng Ibunda Aisyah hanya 1 biji kurma.
Makanya dek tiang sak mangkene sambatan tok nemen jemaah ya. Sik nemen ya sambatan tok kulkas sik kathah gitu loh. Anjuran apa? Untuk bersedekah, untuk memberikan hadiah. Meskipun hanya sesuatu yang sedikit, dan itu nggak boleh kita remehkan. Beakan itulah amal yang Allah terima. Ada seseorang, mohon maaf, yang masuk surga gara-gara ngasih minum air anjing, ya. Wanita pezina Bani Israel, laki-laki juga ada kisahnya. Hanya ngasih minum. Makanya Sa'ad bin Ubadah itu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ibu saya telah meninggal, boleh nggak saya sedekah untuknya? Boleh. Ayus sedekatu afdol, sedekah yang apa yang paling utama? Alma, air. Sedekah apa? Air. Coba yang ngomelah dikasih air, alhamdulillah. Makanya nah ini kalau eling akhirnya jenengan kalau punya sepeda sampai usahakan aqua niki, aqua gelas niki sampai lebokno di sepeda sampean. Engko nek ana wong sing nyabrang-nyabrangno enggak perlu dikasih rokok, dikasih apa? Air. Apa kata ulama? Wanita pezina saja bisa masuk surga gara-gara ngasih air. Yang anjing ngelak napa mulai sing dikasih menungso. Loh ini kalau bahasa kula sedekah sing kreatif, sing kadang orang nggak melihat itu. Kan banyak orang ngasih rokok, ngasih sesuatu, enggak, kita ganti air. Kenapa? Pasti dia ngelak ketika nyebrang noning. Ketika dia minum dengan air yang kita kasih, mudah-mudahan itu Allah terima, jadi amal soleh kita yang besar. Makanya kita nggak boleh meremehkan. Ya, ini waktu kajian bulanan di tempat kami saya sampaikan, karena banyak orang yang tidak perhatian, padahal mereka itu sangat menolong nih, nyebrang noning, sangat membantu. Maka perlu juga dikasih air. Wallahu a'lam bishawab. Yang selanjutnya, istihbabut tawassuli bainal muslimina wa khossatal jiran, anjuran untuk menjalin hubungan antara sesama muslim, lebih-lebih dengan tetangga. Bagaimana caranya? Hadiah. Kita adzan dulu, nanti bisa kita lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, la haula wala quwata illa billah. Jamaah, dados kula jenengan kita tidak boleh meremehkan sedekah terhadap tetangga. Termasuk kita nggak boleh meremehkan sekecil apapun amalan. Karena bisa jadi amalan itu yang Allah terima. Termasuk dalam hadis itu dikatakan, ya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin talaq. Jangan kalian meremehkan sedikit pun kebaikan meskipun dengan wajah yang berseri ketika ketemu sesama muslim, sesama saudara muslim. Lihat jamaah, berapa banyak orang yang nggak bisa senyum terhadap saudaranya, padahal senyum itu gratis dan mudah. Kecuali orang yang terkena gangguan jin nggak bisa senyum. Halo, orang ada kisah nyata ini, dia nggak bisa senyum. Bahkan kalau lihat ustadz tuh kudu marah. Kenapa? Karena ceramahnya tentang tauhid, tentang menyembah Allah. Endingnya dia cerita, kenapa? Karena ada jin yang merasukinya, gak bisa senyum. Tapi juga ada orang yang gak kerasukan jin gak bisa senyum. Kenapa? Karena mangkel delok kancane nggih. Atau pikirannya akeh utang tok nggih. Tapi janganlah, kula jenengan kedah tetep senyumlah kepada sesama muslim. Ibu-ibu sesama ibu-ibu, murah senyum. Itu yang paling mudah lah, itu sedekah, itu berpahala. Kalau senyum aja nggak bisa, waduh keterlaluan ya. Makanya sampai ada hadis,
Termasuk sedekah adalah tatkala kalian bertemu dengan saudaramu mengucapkan salam sambil senyum. Maka coba saya akan berikan matematika jamaah. Nabi pernah mengatakan al-hasanatu bi asri amsalihah. Satu kebaikan itu bisa dilipat gandakan sampai 10. Betul? Kadang sampai 70 sampai 100. Taib. Kalau misalkan kita satu hari bertemu dengan 10 orang, kita senyum kepada 10 orang, berapa pahala kita? 100. Kalau dilipat gandakan 10. Kalau dilipat gandakan 100, ketemu 10 orang, 1000 kebaikan gara-gara senyum. Betul? Ini kalau 100. Kalau 700, ketemu 10 orang, 10.000. Dari senyuman saja kita dapat 10.000 kebaikan. Cuma kenapa kita sulit senyum kepada saudara kita? Ketemu mencoprok, gak senyum, gak salam. Dan saya kira kulon jenengan mungkin lebih ketemu 10 orang. Hari ini aja berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ini lebih ya. Hari ini jam maghrib tadi, sebelum subuh tadi. Oh, sebelum subuh Ustaz. Iya, ketemu istri kan. Pas subuh di masjid, di musola, ketemu banyak orang. Kenapa kita harus sulit senyum jamaah? Kalau kita sulit senyum berarti ada penyakit di hati kita. Ini remeh, tapi banyak orang yang sulit senyum. Kita jangan seperti itu. Monggo kita berusaha untuk menebar senyuman. Inilah sedekah yang paling murah dan pahala bisa berlipat ganda untuk kita kalau kita banyak ketemu orang. Tabassumuka fi akhika laka shadaqah. Senyummu kepada saudaramu terhitung sedekah, itu berpahala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kula jenengan dimudahkan oleh Allah untuk bisa terus bisa senyum, berkata-kata yang baik, berlemah lembut kepada sesama kita manusia, dan juga diberi akhlak untuk suka memberi manfaat kepada orang lain, tetangga, dan Allah menjaga kita jangan sampai kita menyakiti tetangga. Wallahu alam bisawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena kita akan masuk bab baru ya, bab yang lainnya yaitu bab tentang syikayatul jar, tentang keluhan tetangga. Mungkin sebelum ditutup ada yang perlu ditanyakan, kami semoga akan untuk bertanya nggih. Wallahu a'lam bishawab.